Sebentar, mereka kemudian menghabiskan waktu untuk berhubungan tercela seolah-olah suami dan istri. Bahkan dilakukannya sampai 2 kali. Itu Ferin mulai memberontak dan berteriak. Melihat reaksi dari Ferin yang memberontak, Christian malah semakin terobsesi untuk memuaskan fantasi gilanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, gimana nih, sehat semua kan? Hari ini kita akan bahas tentang kisah nyata yang datang dari Semarang. Seorang pria muda terlibat dalam penghilangan nyawa dua wanita dengan modus yang sama, seakan-akan punya hipnotis atau sejenisnya. Pria ini dapat membuat wanita yang dia kenal tunduk dan mau berbuat seperti apa yang diperintahkan si cowok tersebut. Bahkan hubungan tercela dan hubungan esek-esek pun bakal dituruti oleh wanita-wanita yang ditemuinya. Bagaimana kisah ini terjadi dan apa sebenarnya motif dari pria ini? Cerita dimulai dari seorang perempuan berusia 21 tahun yang tinggal di Sendang Mulyo, Tembalang, Semarang, yang bernama Ferinda Anjani, atau kita panggil dengan Ferin. Ferin dikenal oleh keluarganya sebagai anak yang baik, lugu, pendiam, rajin bekerja, dan suka berdandan. Setelah lulus SMA, Ferin memilih untuk segera mencari pekerjaan demi membantu perekonomian keluarganya saat itu. Ferin bekerja sebagai carry gold di sebuah perusahaan di Semarang, Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarganya. Sebelumnya Ferin juga sempat bekerja sebagai SPG dan telah menjalani beberapa pekerjaan di beberapa perusahaan secara bersamaan. Menurut teman-teman dekatnya, ia dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, cantik, cerdas, berdandan dengan baik, dan rajin merawat diri. Semua peristiwa ini dimulai pada tanggal 29 Juli 2018 ketika ia berkenalan dengan seorang pria yang bernama Christian Ariwibowo di media sosial Instagram. Di saat itu Christian dengan pedenya nge-DM si Ferin untuk berkenalan. Setelah saling bertukar pesan di Instagram, hubungan keduanya semakin dekat, bahkan mereka juga saling bertukar nomor ponsel untuk memudahkan komunikasi mereka. Christian Ariwibowo yang berusia 30 tahun merupakan seorang pria yang tinggal di Telogo Sariwetan, Pedurungan, Semarang. Sayangnya yang tidak diketahui oleh Ferin, ternyata Christian telah menikah dan telah dibekali dengan satu orang anak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Christian bekerja sebagai manajer front office di salah satu hotel di Semarang, Jawa Tengah. Menurut beberapa tetangga, Christian dikenal sebagai pria yang baik, pendiam, dan sangat jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Singkat cerita, komunikasi antar keduanya sangat intens dan akrab, sehingga Christian sering menggoda dan mengajak Ferin untuk bertemu. Bahkan dalam percakapan mereka, Christian dan Ferin tidak ragu untuk membahas fantasi seksual, alias ngobrol esek-esek. Pada hari ketiga perkenalan mereka, karena saling tertarik, Ferin dan Christian akhirnya sepakat untuk bertemu dan berkencan di salah satu hotel di Semarang. Pada tanggal 31 Juli 2018, Ferin berangkat menuju hotel yang telah ditentukan dan disepakati oleh mereka. Di saat itu Ferin berangkat menggunakan taksi online yang kebetulan dipesankan oleh salah satu teman dekatnya. Sementara itu Christian pergi ke hotel tersebut dengan menggunakan sepeda motornya. Setelah tiba di hotel, keduanya langsung masuk ke kamar di lantai 2. Setelah berbincang sebentar, mereka kemudian menghabiskan waktu untuk berhubungan tercela seolah-olah suami dan istri. Bahkan dilakukannya sampai 2 kali. Lalu entah apa tujuan dari Christian kepada Ferin, selanjutnya Christian memutuskan untuk mencampurkan obat penenang ke dalam minuman Ferin. Di saat itu Ferin tidak mengetahui, karena ketika itu Ferin sedang berada di dalam kamar mandi. Setelah itu entah ketagihan atau kesempatan, Christian mengajak Ferin untuk berhubungan tercela yang ketiga kalinya. Namun kali ini dengan metode yang agak berbeda, yaitu dengan metode yang agak keras atau metode hardcore. Begitu biasanya disebut sama yang suka nonton film yang gak berfaedah. Ini salah satunya dari kalian pasti ada yang doyan nonton film esek-esek nih. Kok malah bahas film pemersatu bangsa ya?
Selanjutnya, karena saat itu juga telah disetujui oleh Verin, dengan semangat tinggi Christian mewujudkan fantasi tersebut dengan melakban tangan dan kaki Verin terlebih dahulu. Sesudahnya, Christian mulai melakukan hubungan tercela dengan Verin dengan sangat ganas. Selama adegan tersebut, Christian menamparkan dan mencekik Verin berkali-kali. Fantasi gila Christian terasa semakin kasar sehingga Verin merasa risih. Saat itu Verin mulai memberontak dan berteriak. Melihat reaksi dari Verin yang memberontak, Christian malah semakin terobsesi untuk memuaskan fantasi gilanya. Ia terus-menerus menamparkan, memukul dan membekap Verin hingga menyebabkan kesakitan dan membuatnya semakin tak berdaya. Kegilaan Christian ini semakin menjadi-jadi dan ia terus melakukannya, menyebabkan Verin lemas dan akhirnya pingsan. Setelah menyadari bahwa Verin sudah tidak berdaya, Christian segera bergegas meninggalkan kamar sekitar jam 9 malam. Pada saat itu, dia menggunakan sepeda motornya dan berencana untuk mengambil sebuah mobil rental untuk membuang tubuh Verin. Beberapa menit kemudian, Christian kembali ke hotel dengan membawa sebuah mobil Honda Jazz yang ia sewa dari kerabat dekatnya. Setelah tiba di hotel, Christian langsung memasuki kamar dan membungkus tubuh Verin dengan selimut agar tidak diketahui oleh pihak manajemen hotel. Kemudian tubuh Verin langsung dimasukkan ke dalam bagasi mobil yang kebetulan sudah terparkir di dekat kamar mereka. Sekitar jam 11 malam, Christian keluar dari hotel dan menuju ke sebuah hutan di Blora, Jawa Tengah. Di tengah perjalanan, sekitar jam 11 malam, Christian juga sempat berhenti sejenak untuk membeli beberapa liter bensin di sebuah kios bensin eceran. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, atau lebih tepatnya pada 1 Agustus 2018, sekitar jam 2 dini hari, Christian tiba di kawasan hutan jati yang berada di desa Sendang Wates, Gelora, Jawa Tengah. Di lokasi tersebut, Christian langsung menurunkan tubuh Verin dari bagasi mobil. Selanjutnya, ia mengambil semua barang berharga yang dibawa Verin, seperti handphone, uang tunai sebesar 4 juta rupiah, dan beberapa perhiasan yang menempel di tubuhnya. Setelah itu, Christian menyiramkan bensin ke tubuh Verin dan membakarnya dalam kondisi hidup-hidup. Di kisah ini pelaku utamanya memang gak ada otak, gengs. Setelah api yang besar padam, Christian segera melarikan diri dan kembali ke rumahnya di Semarang. Pada 1 Agustus 2018 pagi hari, seorang warga yang kebetulan melintas dikejutkan dengan penemuan mayat yang sudah hangus terbakar. Setelah mengetahui kejadian tersebut, warga sekitar segera meminta bantuan dan menghubungi pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian yang menerima laporan segera mendatangi lokasi kejadian. Setibanya di sana, mereka mengatakan bahwa jasad tersebut ditemukan dalam kondisi yang memilukan, dengan luka bakar di seluruh tubuhnya dan jasad tersebut sangat sulit untuk diidentifikasi. Kemudian tanpa berlama-lama, jasad Verin dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi, guna mencari tahu lebih lanjut tentang penyebab terbakarnya jasad tersebut. Di lokasi lain, Christian langsung menggadaikan perhiasan yang telah ia rampas ke pegadai terdekat. Uang hasil gadai tersebut kemudian digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Sementara itu, pihak kepolisian yang menangani kasus ini segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan. Pada saat itu, beberapa barang bukti ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan mayat tersebut, seperti anting, celana dalam, dan sebuah sandal hotel. Awalnya tim forensik mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi jasad tersebut karena luka bakarnya mencapai 100% pada seluruh tubuh. Untungnya identitas korban berhasil diungkap setelah pihak keluarga mengenali anting yang ditemukan dan adanya pencocokan gigi korban. Dengan berbekal temuan barang bukti tersebut, pihak kepolisian segera bergerak dengan cepat mendatangi hotel yang tertera di sandal yang ditemukan sebelumnya. Tidak butuh waktu lama setelah berhasil melihat seluruh rekaman CCTV di hotel tersebut, pihak kepolisian akhirnya mendapatkan ciri-ciri serta identitas pelaku. Dalam kasus ini, setelah dilakukan pengejaran selama beberapa hari, pada tanggal 7 Agustus 2018 sekitar jam 10.30 malam, pihak kepolisian berhasil menangkap Christian Ariwibowo di tempat persembunyiannya, yaitu di sebuah rumah kos di wilayah Semarang. Christian langsung digiring ke Mapolres Blora untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat diinterogasi, Christian mengakui semua perbuatannya.
Selain itu, terungkap sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata pembunuhan terhadap Verin merupakan pembunuhan kedua yang pernah dilakukan oleh Christian. Christian mengakui bahwa pembunuhan pertamanya terjadi pada tahun 2011 di Semarang. Menurut pengakuannya, pada saat itu ia nekat menghabisi korban pertamanya karena ia mau menguasai dan merampas mobil Toyota Rush milik korban. Modus pembunuhan yang digunakan untuk membunuh korban yang pertama tidak jauh berbeda yang ia gunakan pada Verin. Dengan taktik yang ciamis, Christian merayu korbannya melalui media sosial dan mengajaknya berkencan di salah satu hotel. Selanjutnya, Christian memukul kepala korban pertamanya menggunakan barbel seberat 2 kg hingga korban tak sadarkan diri. Setelah itu, korban dibawa ke hutan Gelora, lokasi yang sama persis dengan Verin, dan kemudian dibakar hidup-hidup. Untuk motifnya sendiri, Christian mengaku nekat menghabisi korban pertamanya karena ingin menguasai harta benda milik korban. Selain itu, ia juga mengakui ingin memuaskan hasrat dan fantasi seksualnya. Atas perbuatannya tersebut, Christian dijerat dengan pasal 340 Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam persidangan tersebut setidaknya ada 6 orang saksi yang dihadirkan, termasuk teman korban, pegawai hotel, dan beberapa warga yang menemukan jasad Verinda Anjani. Pada tanggal 24 November, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun terhadap Christian Ariwibowo karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghilangan nyawa. Kejadian memilukan ini mengingatkan kita akan pentingnya memahami bahaya yang mungkin timbul dari pertemuan di media sosial. Pria tampan atau wanita cantik itu terkadang isi hatinya tak sesuai dengan fisiknya. Apalagi di media sosial. Yang dulu masih ada aplikasi edit foto B16. Monyet aja bisa mirip sama bidadari. Sekian cerita dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.